Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan ini kita akan membahas tentang organisasi-organisasi Islam di Indonesia. Nah, organisasi-organisasi Islam di Indonesia ini ya, yaitu Nahdlatul Ulama atau Muhammadiyah, Serikat Islam, Persatuan Islam, ya, Persatuan Islam atau PUI, Al-Irsyadiyah gitu kan dan sebagainya. Kita dalam mempelajari tujuan pembelajaran organisasi Islam di Indonesia ini memiliki tujuan yang utama, yaitu yang pertama mulai kegiatan ini adalah mengamati dan menanyakan gitu kan, mengeksplorasi, asosiasi dan mengkomunikasikan peserta didik mampu gitu kan ya memahami materi tentang organisasi Islam di Indonesia dengan baik. Nah, yang kedua adalah menyimpulkan materi tentang organisasi-organisasi Islam di Indonesia dengan baik. Terus, mengomunikasikan materi tentang organisasi-organisasi Islam di Indonesia. Nah, organisasi di Indonesia, ya Islam di Indonesia itu memiliki tujuan. Ya, organisasi Indonesia ini adalah organisasi Islam, gitu kan, yang bergerak dalam bidang keagamaan, pendidikan, sosial, dan ekonomi. Ya, keberadaan organisasi Islam di Indonesia ini tidak dapat dilepaskan dari perannya, itu kan pada zaman perjuangan kemerdekaan. Ya, peran para ulama gitu kan yang tergabung dalam berbagai organisasi akan perjuangan mencapai kemerdekaan sangat besar dan tidak bisa diabaikan. Ya, lanjut. Ya, ini adalah berikut organisasi-organisasi Islam yang dibentuk pada masa sebelum kemerdekaan, ya dibentuk era masa kolonial Hindia Belanda. Yang pertama adalah Jamiatul Khair ya pada tahun 1905 Masehi. Terus yang kedua adalah Sarekat Islam ya masih tahun yang sama. Yang selanjutnya Persatuan Islam. Yang selanjutnya adalah Muhammadiyah, itu kan Persatuan Umat Islam pada tahun 1911 dan Muhammadiyah pada tahun 1912. Yang selanjutnya Al-Irsyadiyah Al-Islamiyah pada tahun 1914. Yang kedua adalah Persatuan Islam atau Persis pada tahun 1923 Masehi. Nah, yang selanjutnya adalah Nahdlatul Ulama pada tahun 1926 Masehi. Nah, dilanjut lagi gitu kan. Itu yang terakhir adalah Majelis Islam ala Indonesia itu ya. Nah, dari tahun-tahun gitu kan atau sebelum era kemerdekaan, yang pertama adalah Jamiatul Khair pada tahun 1905 Masehi yang didirikan pada tahun atau pada tanggal 17 Juli tahun 1905 di Jakarta. Ya, organisasi ini adalah awalnya beraktivitas di bidang pendidikan dasar dan mengirim para pelajar Turki dan merupakan satu-satunya organisasi pendidikan modern di Indonesia pada masa itu. Dan guru-gurunya itu didatangkan dari Tunisia, Sudan, Maroko, Mesir gitu kan dan Arab. Nah, korespondensi itu ya mereka dengan tokoh-tokoh pergerakan dan tujuan tujuan apa gua pergerakan juga surat kabar gitu kan di luar negeri turut menyebarkan kabar kekejaman pemerintahan Belanda ya. Nah, itu. Nah, kemudian itu guru yang terkenal pada saat itu adalah Syekh Ahmad Surkati dari Sudan yang menekankan bahwa tidak ada perbedaan di antara semua umat muslim yang berkedudukan sama. Ya, para tokoh ulama Indonesia kebanyakan lahir dari organisasi ini seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan, Hos Cokro Aminoto, Haji Saman Hudi, dan Haji Agus Salim. Nah, yang selanjutnya adalah Sarekat Islam. Ya, Sarekat Islam ini yang lahir pada tahun 1905. Nah, Sarekat Islam ini gitu kan organisasi masa tertua yang berdiri sejak era kolonialisme ya didirikan oleh Haji Saman Hudi pada tanggal 16 Oktober tahun 1905 yang awalnya didirikan
awalnya berdirinya SI atau Serikat Islam Indonesia ini bernama Serikat Dagang Islam atau perkumpulan-perkumpulan organisasi perdagangan yang didirikan sebagai wadah perkumpulan dan pergerakan bagi para pedagang muslim pribumi Indonesia gitu kan untuk menandingi monopoli perdagangan Tionghoa pada masa itu. Nah, sikap imperialisme pemerintahan kolonial Hindia Belanda terhadap pedagang pribumi yang membuat Haji Samanhudi yang juga berprofesi sebagai seorang saudagar bergerak dengan cepat menyebarkan berita berdirinya Serikat Dagang Islam, salah satunya melalui Buletin Taman Pewarta ya pada tahun 1902 sampai 1915. Nah, kemudian itu Kongres Serikat Islam yang pertama di Surabaya ya pada tanggal 10 November pada tahun 1912. Namun setahun sebelumnya Serikat Dagang Islam ini ya berganti nama menjadi Serikat Islam. Nah, pergantian nama ini juga merubah ruang pergerakan Serikat Islam dalam arti yang luas gitu ya, yang mencakup berbagai aspek sosial, politik, ekonomi, pendidikan dan keagamaan. Nah, pergantian nama ini gitu kan di tubuh Serikat Islam dibahas dalam Kongres Serikat Islam yang pertama yaitu di Surabaya pada tanggal 20 Januari tahun 1913. Nah, yang selanjutnya adalah Persatuan Umat Islam yang berdiri pada tahun 1911. Ya. Nah, Persatuan Umat Islam atau PUI ya didirikan oleh Kiai Haji Abdul Hamid Halim ya, yang merupakan seorang ulama pengasuh di Pondok Pesantren Majalengka ya Jawa Barat pada tahun 1911. PUI ini adalah gabungan dari dua organisasi Islam yang ada di Jawa Barat yaitu Persyarikatan Umat Islam dan organisasi Al-Ittihad Al-Islamiyah pimpinan Kiai Haji Ahmad Sanusi di Sukabumi. Nah, PUI ini kemudian mendirikan banyak sekolah serta pondok pesantren di Jawa Barat. Nah, yang selanjutnya adalah Muhammadiyah. Ya, Muhammadiyah pada tahun 1912 Masehi. Organisasi Muhammadiyah ini didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan di Kampung Kauman, Yogyakarta pada tahun pada tanggal 8 Zulhijjah 1330 Hijriah atau 18 November tahun 1912. Nah, kelahiran dan keberadaan Muhammadiyah ini gitu ya pada awalnya berdiri tidak lepas dari merupakan manifestasi dari gagasan pemikiran dan amal perjuangan Kiai Haji Ahmad Dahlan ya, Muhammad Darwis yang memiliki nama asli Muhammad Darwis yang menjadi pendirinya ya setelah menunaikan ibadah haji ke tanah suci dan bermukim yang kedua kalinya pada tahun 1903. Kiai Ahmad Dahlan mulai menyamaikan benih-benih pembaruan di tanah air ya. Nah, gagasan pembaruan ini gitu kan diperoleh Kiai Ahmad Dahlan setelah berguru kepada ulama-ulama Indonesia yang bermukim di Mekah seperti Syekh Ahmad Khatib dari Minangkabau, Kiai Nawawi dari Banten, Kiai Mas Abdullah dari Surabaya, dan Kiai Fakih dari Mas Kumambang. Dan juga setelah membaca pemikiran-pemikiran para pembaru Islam seperti Ibnu Taimiyah, Muhammad bin Abdul Wahab, Jamaluddin Al-Afghani, Muhammad Abduh, dan Rashid Rida ya. Nah, kemudian gitu kan dengan modal kecerdasan dirinya serta interaksi selama bermukim di Saudi Arabia dan bacaan atas karya-karya para pembaru pemikiran Islam itu telah menanamkan benih ide-ide pembaruan dalam diri Kiai Dahlan ya. Nah, jadi sekembalinya dari Arab Saudi, Kiai Ahmad Dahlan justru membawa ide dan gerakan pembaruan bukan malah menjadi konservatif gitu ya. Nah, embrio kelahiran Muhammadiyah ini sebagai sebuah organisasi untuk mengaktualisasikan gagasan-gagasannya merupakan hasil interaksi Kiai Dahlan dengan kawan-kawan dari Budi Utomo yang tertarik dengan masalah agama diajarkan Kiai Dahlan yakni Raden Budi Haryo dan Raden Sosro Sugondo ya. Nah, itu. Nah, gagasan itu juga merupakan saran dari salah seorang siswa Kiai Dahlan di
Quick School JETS, di mana kiai mengajarkan agama pada sekolah tersebut secara ekstrakurikuler, yang sering datang ke rumah kiai dan menyarankan agar kegiatan pendidikan yang dirintis Kiai Dahlan tidak diurus oleh kiai sendiri tetapi oleh suatu organisasi agar terdapat kesinambungan setelah kiai wafat. Nah, kelahiran Muhammadiyah juga gitu kan sebagai digambarkan itu melekat dengan sikap, pemikiran dan langkah, itu kan langkah Kiai Ahmad Dahlan sebagai pendirinya yang mampu memadukan paham Islam yang ingin kembali pada Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW dengan orientasi tajdid yang membuka pintu ijtihad untuk kemajuan dan sehingga memberikan karakter yang khas dari kelahiran dan perkembangan Muhammadiyah di kemudian hari. Nah, Kiai Ahmad Dahlan ini sebagaimana para ulama pembaharuan Islam lainnya gitu kan, tetapi dengan tipikal yang khas, memiliki cita-cita membebaskan umat Islam dari keterbelakangan dan membangun kehidupan yang berkemajuan melalui tajdid atau pembaharuan yang meliputi aspek-aspek tauhid atau akidah, ibadah muamalah dan pemahaman terhadap ajaran Islam dan kehidupan umat Islam dengan mengembalikan kepada sumbernya yang asli yakni Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW yang sahih dengan membuka ijtihad ya. Nah, yang selanjutnya adalah Al-Irsyadi Al-Islamiyah ya, yang lahir pada tahun 1914. Nah, Perhimpunan Al-Irsyad Al-Islamiyah Jamiatul Al-Irsyadiyah ini gitu ya, berdiri pada tanggal 15 Syawal tahun 1332 Hijriah atau 6 September tahun 1914. Tanggal tersebut mengacu pada pendirian Madrasah Al-Irsyadiyah Al-Islamiyah yang pertama itu di Jakarta. Nah, pengakuan hukumnya sendiri ini baru dikeluarkan pemerintahan kolonial Belanda pada tanggal 11 Agustus tahun 1915. Nah, tokoh sentral pendirian Al-Irsyadiyah adalah Al-Alamah Syekh Ahmad Syukarti Al-Ansori, ya, seorang ulama besar Mekah yang berasal dari Sudan. Pada mulanya Syekh Syukarti ini datang ke Indonesia atas permintaan perkumpulan Jamiat Khair, ya, Jamiat Khair yang mayoritas anggota pengurusnya terdiri dari orang-orang Indonesia keturunan Arab golongan Sayyid dan berdiri pada tahun 1905. Nah, Al-Irsyadiyah ini di masa-masa awal kelahirannya dikenal sebagai kelompok pembaru, ya, pembaru Islam di Indonesia bersama Muhammadiyah dan Persatuan Islam atau Persis. Tiga tokoh utama organisasi ini adalah Ahmad Syukarti, Ahmad Dahlan dan Ahmad Hasan. Ya, sering disebut sebagai trio pembaruan Islam Indonesia. Ya, sejak awal berdirinya Al-Irsyadiyah Al-Islamiyah ini bertujuan memurnikan tauhid, ibadah dan amalia Islam, bergerak di bidang pendidikan dan dakwah. Untuk merealisir tujuan ini, Al-Irsyad itu kan sudah mendirikan ratusan sekolah formal dan lembaga pendidikan non formal yang tersebar di seluruh Indonesia. Nah, yang selanjutnya adalah Persatuan Islam atau Persis pada tahun 1923. Ya, Persis ini atau Persatuan Islam ini adalah sebuah organisasi Islam di Indonesia. Persis ini didirikan pada tanggal 12 September tahun 1923 di Bandung oleh sekelompok Islamiyah yang berminat dalam pendidikan dan aktivitas keagamaan yang dipimpin oleh Haji Jamjam dan Haji Muhammad Yunus. Nah, Persis ini didirikan dengan tujuan untuk memberikan pemahaman Islam yang sesuai dengan aslinya yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan memberikan pandangan berbeda dari pemahaman Islam tradisional yang dianggap sudah tidak orsinil karena bercampur dengan budaya lokal. Sikap taklid buta atau sikap tidak kritis dan tidak mau menggali Islam lebih dalam dengan membuka kitab-kitab hadis sahih. Nah, oleh karena itu, lewat para ulamanya seperti Ahmad Hasan yang juga dikenal dengan Hasan Bandung atau Hasan Bangil, Persis mengenalkan Islam yang hanya bersumber dari Al-Quran dan hadis atau sabda Nabi.
Ya, Persis ini bukan organisasi keagamaan yang berorientasi politik, namun lebih fokus terhadap pendidikan Islam dan dakwah dan berusaha menegakkan ajaran Islam secara utuh tanpa dicampuri khurafat, syirik, dan bid'ah yang telah banyak menyebarkan di kalangan awam orang Islam. Ya, setelah itu gitu kan, yang selanjutnya adalah Nahdlatul Ulama, ya, yang berdiri pada tahun 1926 Masehi, ya, yang mayoritas agama umat Islam di Indonesia itu Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama ini atau NU ini merupakan sebuah organisasi Islam terbesar di Indonesia dan dunia. Organisasi ini berdiri pada 16 Rajab tahun 1340 Hijriah atau 31 Januari 1926 dan bergerak di bidang keagamaan, pendidikan, sosial, dan ekonomi. Kehadiran NU merupakan salah satu upaya melembagakan wawasan tradisi keagamaan yang dianut jauh sebelumnya, yakni paham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, NU sebagai organisasi pribumi lainnya baik yang bersifat sosial, budaya, atau keagamaan yang lahir di masa penjajahan pada dasarnya merupakan perlawanan terhadap penjajah. Hal ini didasarkan berdirinya NU dipengaruhi kondisi politik dalam dan luar negeri, ya, sekaligus merupakan kebangkitan kesadaran politik yang ditampakkan dalam wujud gerakan organisasi dalam menjawab kepentingan nasional dan dunia Islam umumnya. Ya, kalangan pesantren yang gigih melawan kolonialisme dengan membentuk organisasi pergerakan seperti Nahdlatul Ulama atau Nahdlatul Wathon, ya, kebangkitan tanah air pada tahun 1916, kemudian tahun 1918 didirikan Taswirul Afkar atau dikenal juga dengan Nahdlatul Fikri, ya, kebangkitan pemikiran sebagai wahana pendidikan sosial politik kaum dan keagamaan kaum santri. Selanjutnya didirikanlah Nahdlatul Tujar, ya, pergerakan kaum sudagar yang dijadikan basis untuk memperbaiki perekonomian rakyat. Dengan adanya Nahdlatul Tujar, maka Taswirul Afkar selain tampil sebagai kelompok studi tujar menjadi lembaga pendidikan yang berkembang sangat pesat dan memiliki cobaan di beberapa kota. Dalam sejarahnya, NU tampil sebagai organisasi Islam yang mendarat di Indonesia dan mampu menerima tradisi-tradisi lokal serta beradaptasi terhadap perubahan zaman. Di NU dikenal luas makalah al-muhafadhah alal qadimiyal sholih wal ahdu bi al-jadid al-asal atau memelihara hal lama itu yang masih baik dan mengambil hal baru yang lebih baik. Ya, sikap NU terbuka atas keragaman dan perbedaan karena dipengaruhi budaya Nusantara. NU juga memiliki prinsip tawasud atau moderat, ya, tasamuh, toleran, serta tawazun, profesional dalam menyikapi berbagai persoalan baik sosial maupun politik, keagamaan, gitu ya. Prinsip ini mendasari dan sekaligus memagari NU sehingga tidak jatuh dalam sikap radikal atau ekstrim, ya, taharruf, ya. Nah, dalam menegaskan prinsip dasar organisasi, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, ya, merumuskan kitab Qanun Asasi atau prinsip dasar, kemudian juga merumuskan kitab I'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kedua kitab tersebut kemudian diejawatahkan itu dalam Khittah NU yang dijadikan dasar dan rujukan warga NU dalam berpikir dan bertindak dalam bidang sosial, keagamaan, dan politik. Nah, Nahdlatul Ulama ini menorehkan sejarah tersendiri bagi perjuangan bangsa Indonesia. Jauh-jauh hari sebelum gaung mempertahankan NKRI menggema, para ulama telah bergerak terlebih dahulu. Para ulama, kiai, santri, warga Nahdliyin memberikan kontribusi nyata dalam mengawal perjuangan kemerdekaan, mempertahankan dan mengisinya dengan spirit yang tak kenal lelah dan pamrih.
Ya, perjuangan semakin menggelora setelah keluar fatwa jihad yang dikumandangkan Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari dan lebih dikenal dengan Solusi Jihad atau Revolusi Jihad pada tanggal 22 Oktober tahun 1945. Nah, peristiwa penting yang merupakan rangkaian sejarah perjuangan bangsa Indonesia melawan kolonialisme. Peristiwa tersebut kini diperingati sebagai Hari Santri Nasional. Nah, pada tanggal 9 November tahun 1945, Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari sebagai pemimpin tertinggi Laskar Hizbullah menggalang kekuatan dari seluruh penjuru Surabaya untuk menghadapi setiap kemungkinan dengan penolakan terhadap Sekutu Nika atau Netherlands Indies Civil Administration. Nah, Kiai Abbas Abdul Jamil atau Buntet ini ya, yang memimpin komando pertempuran dibantu oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah, Bung Tomo, Ruslan Abdul Ghani, Kiai Haji Mas Mansur dan Cak Arnomo. Ya, Bung Tomo ini berpidato dengan disiarkan di radio, membakar semangat para pejuang dengan pekik takbirnya untuk bersiap syahid fisabilillah. Peristiwa heroik pada tanggal 10 November tahun 1945 yang diperingati sebagai Hari Pahlawan tidak lepas dari rangkaian panjang semangat revolusi jihad yang dicetuskan di markas NU Jalan Bubatan nomor 6 ya, tahun nomor 2 Surabaya gitu kan. Kiranya kegigihan perjuangannya ini Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari dikukuhkan sebagai pahlawan nasional, ditetapkan oleh Presiden Soekarno dalam Kepresidenan nomor 249 tahun 1945. Nah, ya, Majelis Islam A'la Indonesia ya, yang lahir pada tahun 1937 Masehi. Nah, Majelis Islam A'la Indonesia atau MIAI merupakan wadah bagi ormas-ormas Islam di Indonesia pada zaman sebelum kemerdekaan. MIAI ini didirikan pada Selasa Wage 15 Rajab 1356 atau 21 September tahun 1937 atas prakarsa Kiai Haji Hashim Asy'ari. Di antara organisasi Islam anggota MIAI adalah Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama NU, Al-Irsyadiyah, Partai Arab Indonesia atau PAI, Partai Serikat Islam Indonesia atau PSII, Al-Khairiyah, Persatuan Ulama Indonesia atau PUI, Al-Hidayatul Islamiyah, Persatuan Islam atau Persis, Partai Islam Indonesia atau PII, Jong Islamiyah Tenbon, Al-Ittihadatul Al-Islamiyah dan Persatuan Ulama Seluruh Indonesia atau PUSA ya. Nah, pada awalnya MIAI ini hanya menjadi koordinator atau mediator untuk berbagai kegiatan, kemudian dikembangkan sebagai wadah untuk mempersatukan peran umat Islam tanah air untuk menghadapi politik Belanda yang memecah belah para ulama dan partai Islam. Pada periode pada tahun 1939 sampai 1945 para ulama bergabung bersama dalam satu majelis. Ya, pada tahun 1943 MIAI dibubarkan karena penjajah yang berkuasa pada saat itu menganggap MIAI sudah tidak relevan dengan kebijakan penjajah. Nah, oleh sebab itu dibuat kebijakan baru yang bisa mengakomodasi kebijakan penjajah terhadap umat Islam. Untuk merealisasikannya maka diganti dengan Majelis Syura Muslimin Indonesia atau MASYUMI sebagai organisasi baru yang menjadi salah satu tempat aspirasi umat Islam ya. Nah, itu gitu kan, atau organisasi-organisasi yang ada di Indonesia. Dari organisasi tersebut kita bisa mengambil ibroh atau pelajaran ya. Yang pertama adalah hikmah dari organisasi tersebut kemajuan umat Islam di dunia yang merambah sampai ke Indonesia berkat interaksi antar pelajar Islam Indonesia dengan masyarakat di Timur Tengah. Dampak baik ini kemudian membawa Indonesia ke dalam era modernisasi ya.
Terus yang kedua, dengan munculnya pembaruan dalam berbagai bidang khususnya dalam politik dan kemasyarakatan, menumpuk rasa nasionalisme sehingga terus menguatkan jiwa perjuangan untuk bangkit melawan penjajah. Dan yang ketiga, ya, kemerdekaan menjadi kunci untuk menghadirkan kemakmuran dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, dan tidak adanya kemakmuran dan kesejahteraan tanpa kemerdekaan, maka setiap bangsa bangkit dan berjuang melawan penjajahan, termasuk Indonesia. Nah, kemerdekaan ini membutuhkan perjuangan tidak hanya sekedar materi dan pikiran, dengan air mata dan darah dan nyawa. Ya. Nah itu ya, ibaroh gitu kan. Nah untuk pertemuan ini dicukupkan sekian ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.